Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kali ini anak-anak akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran kedua. Namun, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan sehat. 2. Siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Lalu yang terakhir, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman. Anak-anak, kita sekarang masuk ke dalam materi pembelajarannya ya. Mari kita membaca bersama terlebih dahulu teks berjudul Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena, dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Dari teks yang sudah kita baca bersama-sama, sekarang mencari informasi dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja tadi ciri tempat bermain yang aman? Ya, betul sekali. Tempat bermain yang aman terhindar dari sampah, genangan air, dan kerikil dan pecahan kaca yang berserakan. Yang kedua, mengapa ya sampah dan kotoran harus dibuang? Tepat sekali, sampah dan kotoran harus dibuang agar saat bermain kita terhindar dari berbagai penyakit. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika melihat pecahan kaca dan kerikil berserakan di tempat bermain? Ya, tepat sekali. Kita harus membuang pecahan kaca dan kerikil yang berserakan karena jika terkena saat bermain akan mengakibatkan cedera. Pasti sakit sekali jika terkena. Nah, sekarang coba amati lingkungan bermain di sekitar anak-anak. Apakah lingkungan bermain tempat anak-anak sudah bersih? Lalu,
Ceritakan pada kolom yang sudah tersedia. Jika tempat lingkungan bermain anak-anak masih banyak sampah, kotor, apa ya yang sebaiknya harus dilakukan? Tulis dan ceritakan dengan lengkap. Wah, asiknya! Teman-teman kita sedang bermain lompat tali. Pada saat bermain dengan teman, membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Tahukah anak-anak, permainan apa saja ya yang membutuhkan kerjasama? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan permainan yang membutuhkan kerjasama? Ya, ada permainan lompat tali. Apalagi ya? Permainan gobak sodor. Lalu ada juga permainan tarik tambang, permainan ular naga, dan permainan bagian. Anak-anak juga bisa menyebutkan permainan yang lain yang membutuhkan kerjasama. Sekarang, saatnya kita berdiskusi. Berdiskusilah dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Mari kita berdiskusi. Sikap apa ya yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Yang pertama, sudah ada contoh di sini, yaitu saling pengertian. Apalagi ya? Oh, ada sikap sportif atau bersikap kesatria, menerima kekalahan dalam bermain. Selanjutnya, sikap apa lagi yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain? Ya, betul. Ada sikap tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Juga kita harus saling kerjasama saat bermain. Selanjutnya, dalam bermain juga perlu sikap yang jujur dan memberi dukungan baik kepada teman sendiri ataupun lawan bermain, sehingga dalam bermain terwujud persatuan. Hebat anak-anak kelas 2. Nah, sekarang saatnya mencoba. Apakah ada pengalaman anak-anak saat bermain dengan teman-teman? Bermain apa ya? Lalu, adakah sikap persatuan yang kamu rasakan saat bermain dengan teman? Coba ceritakan pengalamanmu di depan orang tuamu. Nah, sekarang saatnya kegiatan literasi. Mari kita sama-sama menyimak cerita dengan judul Bintang untuk Nala. Nala anak yang rajin. Ia mengikuti 2 jenis kegiatan. Ia
mengikuti kegiatan dapur hidup dan pramuka. Kegiatan dapur hidup sangat bermanfaat. Nala dan teman-temannya menanam aneka sayur. Mereka juga menanam bumbu dapur. Kegiatan pramuka juga sangat bermanfaat. Pramuka mengajarkan berbagai keterampilan. Pramuka membentuk pribadi yang tangguh. Kakak Nala juga anggota pramuka. Ia pernah mengikuti jambore nasional. Nala ingin seperti kakaknya. Hari ini, Nala dan teman-temannya mengikuti kegiatan pramuka. Mereka akan berlomba mengenali jenis-jenis bumbu dapur. Nala yakin menang. Ia mempelajari bumbu dapur dalam kegiatan dapur hidup. Nala mewakili regunya. Nala harus mengenali bumbu dengan menggunakan indera peraba. 1 menit berlalu, tetapi Nala belum berhasil. Teman-temannya menyemangati. Ayo Nala! Nala tidak berhasil. Regu mereka kalah. Nala dan teman-temannya kecewa. Nala meminta maaf kepada teman-temannya. Lomba masih berlanjut. Sekarang dia harus mengenali dengan menggunakan indera penciuman. Nala merasa inilah saat yang tepat. Kali ini, Nala berhasil. Semua bumbu dikenali dalam 1 menit. Nala, 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 menang! Sorak teman-temannya. Nala senang. Teman-teman Nala juga senang. Kakak pembina mengumpulkan anggota siaga. Nala menerima 1 bintang dari kakak pembina. Latihan hari ini sangat menyenangkan. Setelah anak-anak membaca cerita bintang untuk Nala, coba ceritakanlah tentang hal-hal di bawah ini. Yang pertama, apa yang terjadi pada awal cerita? Lalu, apa yang selanjutnya terjadi? Dan apa yang terjadi pada akhir cerita? Ceritakan kepada orang tua atau wali anak-anak. Lakukan dengan percaya diri dan santun. Anak-anak, kita sudah masuk pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tempat bermain yang bersih dan sehat, tidak ada sampah, genangan air, dan kotoran. Jika ada, harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Selanjutnya, tidak ada pecahan kaca dan kerikil yang berserakan, karena jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Selanjutnya,
Bermain dengan teman membutuhkan kerjasama. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Sudah sampai dalam soal evaluasi. Mari bersama-sama kita jawab. Yang pertama, saat membersihkan tempat bermain, kita membuang sampah di... Benar sekali, tempat sampah. 2. Setelah bermain, yang harus kita lakukan adalah... Apa yang kita lakukan setelah selesai bermain? Ya, tentu kita harus membersihkan diri, mencuci tangan, mencuci kaki dengan sabun dan air mengalir. Lalu, tempat bermain yang bersih dan sehat adalah tempat bermain yang... Masih ingat tadi ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat apa saja ya? Coba anak-anak melanjutkan mengerjakan, menyelesaikan sampai nomor 6. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa lagi anak-anak.